Hello sobat-sobat Nobes sekalian, kembali lagi bersama Iya, kami di sini dengan saya Farel dan teman-teman. Siapa aja. Ayo teman-teman, Intro dong, sebutin. Sebutin Sebutin. dong. Siapa aja. ayo udah lama lah kalian. Ya lu aja yang sebut. Ya Le, udah bagus Oh, nih. yaudah. Lu aja yang sebutin satu-satu. Udah bagus tuh. Ya udah. Ada Oswan. Halo. Mantap. Ada pemakan jeruk Ijan. Enggak sih, baru kemarin doang. Masih lo nuduh-nuduh gitu. Callback-nya Ijan mana mantap. Ijan? Iya. Nah mantap. Dapa mana Dapa? Oi, halo. Dan bapak kita Hendy. Apa? Kenapa Bapak Bapak Hendy? Kenapa Bapak? Kenapa Karena Bapak, Ren? paling dewasa cuy. Oh, gue kira Dewasa dalam bidang apa dulu nih? Masa kalau umur yang paling dewasa gua. Mentalitas lah. Berarti gua masih bocah nih. iya. Nah, iyalah. Itu lebih muda daripada Setuju gua lagi lu, anjing. mentalitas. Oke. Nah, bagus. Cetiaks. Nah, nih. Gue sebenarnya ada topik yang ingin gue bahas nih. Dan kemarin sih gue lihat-lihat lagi trending gitu. Apa tuh? Dan- Kayak seru nih. Masih ada hubungannya lah dikit-dikit sama episode sebelumnya. Ini nih tentang Episode Ada sebelumnya dua. kan kita bahas ujian. Apa sih? Udah episode 1 goblok. sih. Itu 3 bukan? Enggak tahu gua lupa. Iya. Ini nih guys, masalah percintaan juga. Nah, cuman percintaannya ini kandas karena yang ada yang katanya orang ketiga. Pernah dengar gak tuh? Pernah dengar gak tuh beritanya? Taunya orang keempat. Yang Weh, ini yang katanya udah dikasih bidadari malah milih setan. Waduh. Kasian banget sih gue sama yang setan. Kok yang setan sih? Iya. Yaudah ntar lanjut dulu deh. Aku setuju Saya- sama Izan. Sepertinya aku sama Izan satu pikiran. Enggak, Wih. gua lebih kasihan sama cowoknya. Gimana, Rel? Gimana nih, Rel? Apa yang lu kepoin, Rel? Coba, Rel. Apa nih sebenarnya yang gue membuat nggak tahu lo- sih, gue yang cuma membuat baca lo judulnya tertarik? doang. Apa yang membuat lo? Yang membuat lo tertarik apa? Coba kita bedah dulu. Kita bedah Yang membuat satu-satu. gue tertarik, ya karena gue tertarik sama keberanian orang ketiga ini sih. Oh, siap. Gue Mantap. suka banget sama orang ketiga ini. Kenapa? Dia siap disebut sebagai setan demi bersama orang tercinta. Anjay. Tapi gini, kita kan nggak tahu ya. Kan namanya yang dibeberkan di media itu kan nggak semuanya jelas kan. Maksudnya kayak ya kita mendengar apa yang mau didengar aja. Kita mendengar apa yang mau kita dengar gitu maksud gue. Jadi kadang kita nggak tahu kebenarannya. Kenapa yang kalau menurut gue penasaran kenapa yang harus selalu dihujat adalah orang ketiga aja ketiganya. gitu. Iya. Karena Betul. bisa aja yang brengsek cowoknya. Iya dong. Tapi yang dihujat kenapa selalu ceweknya? Iya nggak sih? Kenapa ceweknya mau nggak sih? Hah? Kenapa Enggak, ceweknya maksud juga gua- mau kan maksud- tahu cowoknya maksud punya gua- pacar. Nah, iya maksud gue, tapi kan di sini kalau di berita yang kita lihat pasti selalu dihujatkan ceweknya gitu. Maksudnya di sini gue bukan membela si ceweknya benar, cuman kenapa sanksi sosialnya hanya ke ceweknya aja, mayoritas ya yang kita dengar gitu yang terlihat di media gitu. Karena cowoknya udah bobrok anjing. Tahu video dia makan bulu jembut, ah? Dia udah bobrok gak usah gitu. Kalian pada Gitu. kepo kan pasti pendengarnya pada kepo, kita panggil aja kali ya nih. Cowoknya kita panggil kali nih. kita hadirkan. Kita hadirkan. Aduh. Iya gitu, kalau menurut gue heran aja gitu. Harusnya kan adil dong kalau misalnya yang ceweknya juga dihujat, cowoknya juga harus dihujat karena sama-sama mau men. Maksudnya
nggak ada yang salah, Iya. nggak ada yang benar, dua-duanya salah gitu. Gue ngeliat di semua media sosial kayaknya yang dihujat tuh si setannya gitu, bukan kayak si cowoknya itu. Cowoknya kan juga sama-sama Iya. salah kan. Nah, itu maksud gua. Gitu. Gua rasa Gitu. Izan sepakat sama gua. Iya gak, Zan? Iya. Jahat Hah? banget. Iya doang. Tapi gue tetap gue merasa keren gitu sama si cewek itu. Tetap mau sama si cowok itu. Ya walaupun dia udah berikatan ya. Iya. Gua Kan kira cinta itu buta, meskipun- cuy. Gue kira karena konten-konten. Kontennya juga berarti tiba-tiba ada aja tuh di semua media-media kan. Daripada ngebahas per orangnya gitu ya, kayaknya nggak akan selesai nih. Karena setiap orang punya sudut pandang ya. Kenapa nggak kita bahas permasalahan intinya aja? Maksud gua kayak macam alur ceritanya lah kurang lebih. Ngerti kan? Alur Kayak, ceritanya Mbak, kenapa putus gitu. Putus kan kenapa bisa bertiga? mending kita lebih bahas kayak kenapa sih hal-hal kayak gini tuh bisa terjadi, karena pasti ini hal masalah umum gak sih, kayak kayak pasti misalnya nanti masalah ini udah mulai menghilang nih, udah mulai surut, nanti ada lagi masalah baru yang kayak gini, cuman beda orang, kayak ada terus masalah kayak gini menurut gua, ya nggak sih? Gitu. Jadi mending kita bahas point of view dari Alasannya. situnya deh. Iya. Kenapa sih hal tersebut bisa terjadi? Itu. Coba dari Farel kenapa bisa terjadi Rel, kira-kira Rel? Kalau menurut lu? Kalau menurut gua karena nggak ada keterbukaan. Dalam artian gini. Mungkin di episode sebelumnya Ijan pernah bilang kali ya. Kalau misalkan iya nggak sih? Gue lupa. Ijan bilang kalau misal ya, kalau dia ada ketertarikan sama cewek lain, dia bilang sama ceweknya. Bener gak, Jan? Enggak, itu Dina. Oh. Gue gak Oh, bilang berarti kayak bukan Ijan. Berarti anggaplah Mr. E. Mr. E ini punya pacar Miss D. Itu ya anggap ya. Iya. Nah, si Mr. E ini suka misal sama orang. Wah, cakep banget nih. Dia ngomong sama Miss D. Miss D, tuh kayaknya cakep tuh. Kayak gue pengen pacarin gitu istilahnya. Terus Miss D-nya ngebales pakai pendapat dia. Nah, dengan ada keterbukaannya itu, gue rasa akan jadi lebih baik tuh hubungan. Jadi entah antara akan memutuskan hubungan dengan Miss D secara baik-baik, ataupun si Mr. A ini melupakan si orang yang dilirik itu. Yang penting ada keterbukaan sih kalau menurut gue. Utamanya dari situ. Misalkan Miss D-nya open minded, ya udah kita pacaran bertiga aja. Mungkin nggak kalau kayak gitu, Rel? Mungkin. Yang penting terbuka. ada tahu, sumpah ada. Ada yang bertiga begitu. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, gue mau nanya nih ke Farel. Siapa tadi? Mr. A sama Miss D ya? Iya. Terus si B sama si C-nya kemana? BC-nya yang lagi dilirik sama Mr. E. Mulai aneh. Kenapa dari A langsung lari ke D? Ada apa dengan B sama C? Mulai aneh. Karena B sama C-nya yang dilirik sama Mr. E. Oh, Mantap. Oke. Alasan diterima. Oke, silahkan lanjut. Ya udah, itu kan dari gua. Coba yang dari yang lain dong. Dari sudut pandang Dapa coba nih. Sudut pandang gua dulu. Jangan, Ya dapat kan terakhir. Gue terakhir dong. Soalnya gue gak punya pacar sekarang, cuy. Gue gak punya pacar, jadi gue gak ada tanggungan gitu. Yang punya pacar dulu kan dong. mantannya banyak. Gak ada, cuy. Gue gak punya mantan. Gue pacarannya gak pernah. Paling banyak dapat. Ya udah, ganti deh. Sudut pandang siapa nih sekarang, dari sudut pandang siapa? Sudut pandang Handy deh, Handy. Yoi, coba ya. Sudut pandang ini? Ya ini aja sih paling. Tindakan lah, kalau gue lebih ke tindakan aja kali ya. Harusnya kalau misalnya macem-macem kagum atau gimana, itu kan manusiawi ya. Ada yang cakep dikit gitu kan, atau mungkin kadang malah ada yang sukanya itu atau kagumnya karena mungkin ini ada bakat gitu kan, misalnya dia
atlet atau pinter apa gitu kan, bisa Atau juga jago dance gitu ya, gitu. dancer, Dancer gitu juga. penari tiang. Habis itu bisa vokal grup, ya gak? Iya gak? Iya, bisa vokal grup. Tapi gak pernah juara satu ketika gue keluar. Ahem. Iya. Apa sih? Gua nggak nangkep nih. Ya, jadi kalau dari gue sih tindakan sih itu sih. Karena meskipun udah diomongin sekalipun ya kalau misalnya dia tidak bertindak ya tidak akan kejadian gitu. Kalau dia mau terbuka segimanapun, kalau dari pandangan gue ya kalau dia mau bertindak ya udah bakal kejadian. Dari gue sih gitu. Oh jadi intinya tuh kalau misalkan wah gue kagum, walaupun gue udah punya pacar, gue kagum doang nih, gue ngomong gue kagum deh sama dia, tapi gue nggak bakal ngapa-ngapain dia gitu, ya nggak masalah gitu kan. Iya, kalau menurut gue itu belum selingkuh sih. Kalau kayak gitu. Menurut gue kalau selingkuh tuh udah masuknya ke tindakan sih. Gitu. Jadi gue harus seenggaknya misalkan tiba-tiba kenalan sama dia itu udah termasuk tindakan berarti ya. Iya, karena lu udah mencoba gitu loh ibaratnya. Kan cuman kenalan, belum Tapi minta itu fisik lu udah salah kalau lu udah punya cewek. Masalahnya gini, lu awal pacaran juga kenalan dulu, Bos. Enggak, gue langsung sikat. Kenalan dulu, Bos. Kenalan eh. dulu. Tapi lu temenan juga kenalan dulu, Bos. Oh, kenalan Nah, dulu. itu siapa tahu gue cuma mau jadi teman Hen. Nah, Kenapa siapa nggak boleh? tahu dari teman bisa jadi pacar, Bos. Nah, Enggak tapi kan dong, masa jadi gua- sahabat juga bisa. Jadi Iya, sahabat kalau kayak juga gitu bisa. gimana? Tapi tidak 100% bisa jadi sahabat. Tapi nggak 100% juga bisa jadi selingkuhan. Pacar, iya. Bener, tapi kemungkinan itu ada kan? Kalau Ada. enggak, gue Dibanding- setia sama cewek gue. Dibanding lu nggak Yang kenal mana, sama Dap? sekali gitu. Yang mana ya? Banyak cewek gue. Ya kalau Selain misalnya tindakan, menurut lu ada lagi nggak Hen yang misalkan emang khusus tindakan doang gitu? Selain tindakan lagi ada nggak sih? Menurut lu kenapa Apa? orang bisa kejadian selingkuh? Apa ya paling ya? Ya mungkin udah nggak betah atau gimana kali. Kayak udah yang lama udah capek atau gimana, nggak Capek lah, misalkan yang lama terlalu clingy, kayak kemana-mana Iya. harus sama lu, 24 jam harus sama lu. Lah curhat bocahnya. Iya kayak gitu. Kayak gitu Wah, curhat ini gue bisa. cerita juga kan, udah lanjut dulu dah. Mungkin udah nggak srek gitu kali ya. Kan mungkin dia pengen serius mungkin kan, tapi ternyata ada sifat yang kayak kurang nih, nggak bisa masuk lah gitu, nggak srek. Jadi bisa aja kayak gitu. Tapi ya baiknya sih emang kalau kayak gitu ya baiknya pasti kalau orang baik harusnya yang ini diudahin dulu baru masuk yang baru gitu Oh kan. iya, seenggaknya kayak kita beneran udah gitu. Kalau misalkan nih, kan orang-orang nggak tahu nih. Kayak misalkan gue punya pacar, terus gue udahin sehari kemudian gue langsung jadian sama yang baru, kan orang-orang mikirnya gue selingkuh, padahal aslinya enggak. Iya bisa aja ya itu ya bisa aja kan kadang orang mikirnya itu kan kayak ih pasti deketnya udah dari kemarin-kemarin gitu Iya, kan. padahal gue baru deket gitu, baru deket langsung pacaran aja, gue berani aja. Iya itu kan kita sayang bisa. Kenapa jadi cerita historinya Jawir anjing? Ah udah. Ya Kenapa kalau gue dari jadi yang curhat? gitulah intinya Gua tuh gimana ya? sebabnya banyak kok. Gimana Jan? Coba Jan, gimana Jan? Gue punya opini tentang ini. Karena apa ya? Gue nggak pernah terpikir gitu. Apakah gue pengen punya istri dua? Kalau istri dua nggak apa-apa kan ya, poligami ya? Nggak apa-apa, kan boleh. Maksimal Disunahkan 4. malah sama Nabi. Maksimal 4 Jan. Tapi itu Nabi Iya. itu melakukan poligami itu bukan gara-gara mau begitu-gitu. Itu tujuannya adalah menafkahi. Gue juga pengen nafkahin, cuy. Enggak anjing lu beda mah. orang. Adalah gitu, masih gimana ya? Gue tuh nggak pernah ada pemikiran kayak gitu anjing. Paling isengnya tuh kayak gini. Lu lagi pasti pacaran nih, tapi lu lagi fase bosen-bosennya biasanya tuh bulan ke-7, bulan ke-8. Udah setahun 3 bulan tuh bosen-bosennya. Justru buka Tinder kan. Terus match. Habis itu lu gabut. Lu ngajak ngobrol aja kayak anjing gue gabut banget. Kalau kayak gitu berarti dia masuk tindakan dong, Hen. Iya, masuk tindakan. Bener. Cuman kalau misalkan lu bego alias lu gak punya limitasi ke diri lu, ya lu goblok, lu pasti langsung selingkuh. Limitasi gua adalah tanya,
Lu ngapain di sini? Pasti kan tanya kayak gitu kan. Lu ngapain di Tinder gini? Ah, nggak apa-apa, gabut aja, cuma cari temen gitu aja. Habis itu udah emang dapat temen malah jadi gua. Teman kan bisa cowok, kenapa harus cewek? Itu yang gue baru ngomong, kenapa Lah lu emang nyari temen Tinder harus cewek? main ke cewek. Ya enggak lah, bisa Tapi aja kan- lu match sama Tapi cowok. kan umumnya Tinder untuk mencari pasangan. Salah mindset lo. Kan bisa juga match sama cowok. Enggak, tapi lu Pasangan nge-match-nya nggak sama harus cowok apa sama cewek. cewek waktu itu? Hah? Nge-match-nya itu sama cowok apa sama cewek? Ada cowok, ada cewek Aduh, juga. Ki. Kan mental emang dasar toxic masculinity lo bangsat. Tapi kan bisa aja. Gue seumur-umur gak pernah tuh Tinder nge-search yang cowok. Iya. Maksudnya gini, maksudnya secara umum Jan. Secara umum orang kan pasti kalau main Tinder pasti nyari jodoh gitu. Gua, Mungkin hanya orang-orang seperti lu yang main Tinder itu hanya untuk cari teman gitu. iya iseng aja. Betul. Kalau main Michael enggak lah anjing, keluarnya batang semua goblok. Kan Oh dari my- yang cowok. Ya, tapi jangan nyari titit, Farel. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Nanti disensor ya, disensor. Enggak perlu, tapi cuy. dua Kayaknya kali. emang harus Tapi ekspresitin aja. disensor tapi 2 kali tit gitu. Sama aja dong. Aduh. Coba kalau opini lu gimana, Os? Menurut hal ini, Os? Kenapa jadi Kalau- gue yang nanya? Kalau menurut gua balik lagi ke alasan atau komitmen ketika mau berhubungan seperti ketika yang udah kita bahas di episode sebelumnya. Kalau menurut gua kenapa perselingkuhan itu terjadi karena mungkin adanya ketidakpuasan terhadap pasangannya sendiri gitu loh menurut gua, atau ada hal yang nggak bisa dia dapatkan dari pasangannya dia, makanya akhirnya dia mencari pelarian gitu. Makanya ketika di episode kemarin ketika gua ditanya gimana sih cara lu buat nentuin untuk nyari pacar, kriterianya, komitmen dan yang lain-lain ya. Kan waktu itu kan gue bilang kan kayak ya cari pacar sesuai yang lu suka gitu. Jadi nggak cuma dilihat dari fisiknya aja, tapi benar-benar dari keseluruhannya. Terus kalau lu punya fetish lu sendiri juga kalau bisa itu ada di pacar lu dan yang lain-lain. Jadi menurut gua ya itu alasan kenapa bisa terjadi hal-hal kayak gitu karena orang terlalu cepat mengambil keputusan untuk menjalin sebuah hubungan sih kalau menurut gua. Kayak contoh gini, gua ngelihat Anya Geraldine cakep. Siapa yang nggak mau jadi pacarnya Geraldine? Nggak mau Tapi ketinggian tapi dia. kalau misalnya nanti tiba-tiba ternyata udah pacaran namanya Geraldine, pasti mungkin bisa aja banyak hal yang nggak bisa lu dapat gitu karena banyak orang ketika melihat Anya hanya dari fisiknya aja gitu. Bukan berarti gue bilang Anya itu Personalnya jelek. Enggak. iya Kan? personal aja like enggak maksudnya karena kan orang punya ininya sendiri gitu bisa aja gue cocok sama dia di bagian ini tapi nggak di bagian ini gitu loh maksud gue jadi akan terlalu bisa dibilang terlalu terburu-buru kalau kita menjalin sebuah hubungan melihatnya hanya dari fisik gitu loh. Tapi gue tanya misalkan Anya Geraldine, lu ketemu Anya Geraldine terus lu dekat, lu mau nggak jadi pacarnya Anya Geraldine? Misalkan lu Ya, mau nembak, terima, mau nggak? Tergantung balik lagi kayak gue bilang karena kan pasti ada proses kita untuk saling kenal gitu ketika gue merasa cocok dengan pribadinya dia ya mungkin iya itu jadi Gue nggak mikir loh misalkan gitu gue tembak dia mau ya udah. ya itu dia kalau itu yang tadi gue bilang itu lo terlalu terburu-buru dalam menjalankan sebuah hubungan makanya ketika lo menjalankan sebuah hubungan lo nggak pernah lama dah. Wow. Itu sih kayaknya gue juga gue Gitu. mikir kalau misalkan gue jadi namanya Geraldine juga nggak bakal lama. Ntar setiap Nah, jalan gue iya. dikira adeknya cuy, tinggian dia tinggi banget deh. Lu tau gak sih tinggi dia berapa? Gitu, iya makanya kayak gitu makanya ketika hal-hal tersebut bisa jadi mungkin karena ya itu segala sesuatu dilakukannya terlalu terburu-buru gitu menurut gua. Tapi Jadi kan kalau buat nyari yang bener-bener cocok sama lu,
buset nyarinya susah banget dong. Bener-bener kayak iya bener-bener susah itu walaupun cewek banyak kayak nyari yang bener-bener cocok sama lu kan susah banget. Ya iya ya pasti susah lah. Kalau kalau mau gampang mah nggak usah pacaran cuy. Iya dah. FWB-an aja. Wah, tuh gue lebih seneng sih. FBB apaan gue nggak tahu. Iya dong. Kalau Gue mau masih kecil gue nggak tahu gampang FBB. pasti susah lah. Kalau mau kayak gitu. Kalau yang gampang mah kan cuma bikin Indomie. Enggak, anjing susah. Bikin Indomie susah, Os. Jan, bikin Indomie nggak pakai minyak. Kenapa susah? Tahu. Lu nggak perlu nyari minyak aja. Nggak pernah nyari minyak. Usaha, hal-hal yang gak susah tuh gak perlu usaha. Apa coba hal yang apa gampang hal yang menurut nggak lo? apa hal yang nggak perlu usaha nih? Lu mau buang air kecil aja lu buka celana. Lah, Ya, tapi- siapa bilang Ijan di rumah pakai celana? Usaha itu ada Indomie. Indomie bukanya masih banyak. Lu buka Indominya dulu. Habis itu lu masukin ke air, air mendidih. Habis itu lu buka sachet Indominya. Habis itu lu aduk. Itu masih banyak usaha dong prosesnya. Kalau pipis tinggal Enggak. Tergantung lu. Gue gampang bikin Indomie cuman teriak, "Mbak, bikin Indomie." 5 menit kemudian jadi, Jan. makanya kan gue bilang itu gak pakai usaha cara itu. Usaha teriak kan. Itu usaha gue teriak tuh. Ya harus ngeluarin prosesnya suara, cuma Jan. satu kan, teriak doang. Ini kenapa jadi ngomongin begini? Topiknya apaan sih? Siapa yang Kan mau kamu Ya, yang kan Ini kata mulai. lu siapa? mau Mulai siapa? banding-bandingin. Kamu. Yang mulai elu ya, lu kepancing sama gue. Stop, 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 stop. Gak Emang usah topik debat kita tutorial kusir. masak kok. Gak usah debat kusir, oke? Oke. Lu, Lanjut, Osman. Iya, menurut gua kayak gitu sih. Menurut gua kenapa hal-hal tersebut bisa terjadi karena ada sesuatu yang nggak bisa dia dapatkan sama pasangannya dia gitu sehingga dia mencari part yang hilang itu ke orang lain gitu. Tapi gue Dan setuju sama yang gitu. Soalnya gue kebanyakan orang gitu pernah ketika deh. selingkuh. Kayaknya gue pernah tapi gue nggak nyadar. Pernah nggak ya gue? Kayaknya enggak deh. Sering. Kenapa? Selingkuh, Gimana sih? tapi enggak. Sorry, gue nggak pernah selingkuh, cuy. Terus Kayaknya pernahnya apa? selingkuh pernah deh. Ah, Nggak pernah apa-apain, Nos. memang Gue si sama mancing. memang si fuckboy sad boy ini Gue sama memang mancing. Sorry, gue walaupun mantan gue bisa dihitung banyak ya, tapi gue kalau pacaran ya cuma satu. Gue nggak pernah ngelirik cewek-cewek lain, nggak pernah ngelirik cowok lain juga nggak pernah. Ngelirik ade-adean lain juga enggak gitu. Kayak chatan juga enggak gitu sama orang-orang lain, kayak chatan sama cewek seadanya. Gue setakut itu, setakut bikin cewek gue marah. Soalnya jujur gue pacaran yang cewek gue beneran gak cemburuan tuh cuma satu. Nggak usah sebut lah yang mana ya. Nih, tapi ada tapinya. Dapa itu kalau ngechat cewek nggak nyari, dia yang dicat. Nah Itu bro bedanya sama kita bro. Dia jadi gue nggak salah kan? Gue bentar, gue kalau kayak gitu maksudnya action gak aja? Maksudnya action gak kan? Gue nggak mencari nih orang tiba-tiba ngomong ke gue minta kenalan segala macam, nanya tentang hal-hal apa lagi? Enggak kan? Iya enggak itu enggak action lu. Enggak salah, berarti gue nggak pernah selingkuh cuy. Walaupun dia ketemuan bilang mau sharing. Lu take action cuy, yaitu dengan membalas chat itu. Kan dia bilangnya, "Kak, aku mau sharing dong tentang hal ini kan." Oh ya udah boleh, ternyata gue kesana cuman berdua ngobrolin sebentar, sisanya ngobrolin hal yang lain. Gue nggak salah kan? Tuh. Itu di chat. Bisa dibilang selingkuh nggak kalau kayak gitu? Gak tahu gue gak pernah pacaran sama lu sih. Jadi gak bisa mau jawab. sharing. Gue tau banget tuh alurnya tuh. Di posisi itu, gue gak tahu di posisi itu. Gue tau banget tuh alurnya tuh. Bilang mau sharing saat ketemuan, minum-minum kan, udah naik, pindah tempat begitu. pindah tempat ngobrol. Lu kenapa kejauhan mikirnya ya? Apartemen. Iya, udah kemalaman nih kita sharingnya di tempat lain aja yuk, udah mau tutup gitu. Gue tau banget alurnya apa. Enggak pernah gue nggak pernah memaksa orang buat melakukan yang dia tidak mau. Kalau orang yang emang udah mau dari awal, ya udah gue temenin gitu. Makanya kan kata gue minum dulu. Kan kalau jadi maksudnya minum susu kan, Mas? Masuk dari kita tadi minum susu kan? Iya, minum susu boleh lah. Boleh hot cappuccino. Iya, kalau gue sih
jujur gue nggak pernah yang bener-bener kayak gue udah punya pacar tapi gue berusaha ngedeketin cewek lain, gue nggak pernah kalau kayak gitu. Tapi gue pernahnya tuh gue udah punya pacar tapi gue ada perasaan tapi baru dikit perasaan sama orang yang lagi ngedeketin gue. Hitungannya tetap selingkuh kan dari gitu ya? Nggak tahu sih gue kalau kayak gitu. Gue nggak Asal mulai mah tapi nggak gue disikat lama-lama mah. suka gitu. Oh. Kenapa lu bisa suka? Tapi kan Soalnya ada sesuatunya dulu tuh di tengah-tengah antara suka dan dideketin tuh. Iya, kenapa bisa suka? pokoknya ada suatu masalah dulu waktu gue mantan gue yang dulu tuh pernah. Jadi gue pacaran tapi ada suatu inilah dia lagi jauh lah, intinya gue lagi nggak bisa ketemu nih sama yang satu lagi. Terus akhirnya gue diajakin main sama orang yang berbeda, kayak gara-gara gue nggak bisa ketemu pacar gue sendiri, gue diajak main sama intinya sama dia lah gitu. Emangnya kalau ketemu ngapain? Ketemunya main, nggak ngelakuin hal lain. Udah bener-bener main kayak main simpel gitu. Oh. Dan jarang banget gue udah bener ketemu berdua doang tuh nggak pernah. Bukan nggak pernah sih, pernah sih. Tapi ya sering-sering tuh kayak lebih rame lagi. Maksudnya kayak kadang-kadang berenam, bertujuh. Tapi ya gue ngobrol ngajak omnya, ngajak tantenya. Sama keluarganya gue ajak. Terus kapan-kapan gue bawa roti buaya gitu ke rumahnya juga pernah. Seserahan. Tapi itu sih menurut gue hal yang penting juga tuh, walaupun lu nggak take action, lu bisa aja kepincut. Tapi gue nggak tahu udah kalau gitu berarti hitungannya gue tetap salah sih. Jadi gue minta maaf sama yang merasa dan yang gue sakitin. Kan udah nggak pacaran, kenapa minta maaf? Ya kan seenggaknya gini, masa itu jangan disebutin jangan disebutin. Gue maafkan. Jadi kayak gitulah. Kan apa tuh? Seperti lagunya Tiara. Apa tuh lagunya Tiara? Tahu kita memang tak mungkin. Yang kayak gini-gini tuh bisa disebut ini gak sih? Tapi toxic relationship gak sih ya? Bisa kan? Itu yang kita sebutin tadi tuh yang menjerumus ke toxic relationship. Yang kita sebutin tadi tuh selingkuh. Tidak ada sama toxic relationship. Iya sih. Enggak, tapi misalkan lu selingkuh kan hitungannya udah toxic gak sih? Beda. Mungkin mungkin gini, toxic relationship mungkin bisa memicu perselingkuhan. Nah, mungkin kayak gitu. Enggak, beda. Mindsetnya beda. Toxic relationship itu toxic relationship. Kalau lo selingkuh berarti lo menghindari toxic relationship. Bukan bikin lo jadi selingkuh. Lu selingkuh nih, lu malah gak toxic relationship, lu gak toxic. Tapi lo jahat. Iya sih, itu bener. Lu mencari jalan keluar lain. Biar bukan mencari jalan keluar. Lu lebih ke mindset lu kayak, udahlah, males gue sama cewek ini, selingkuh lah gitu. Kalau toxic bukan ngasih gas beracun tapi langsung nusuk gitu, Jen. Enggak, bukan ngasih gas beracun tapi lari. Oh, lari. Oke. Kan enggak, tapi sakit juga sih. Lari sampai kentut bau. Nah, gitulah. Beracun. Emang lo beracun, Jen? Beracun dong. Kalau gak beracun. Itu lebih ke mengganggu sih. Iya, betul. Agak mengganggu di hati. Oh, iya. Bener. Agak mengganggu di hati dong. Kentut, kenapa kentut? Berarti kalau berdasarkan Ijan, toxic relationship dan selingkuh itu dua hal yang berbeda. Iya. Seperti iya sih, menurut gue juga bener. Setelah gue pikir-pikir juga bener juga. Lu misalnya selingkuh lu gak bakal toxic relationship, soalnya ujung-ujung dari selingkuh kan ya ada lah cewek yang pemaaf bilang iya aku maafin tapi lain kali jangan ngulang ya. Tapi tuh cewek yang ngomong gitu jarang banget. Ada yang ngomong kayak gitu. Tapi misalkan emang kebanyakan orang selingkuh kan ujung-ujungnya putus. Dari putus itu nggak bakal ada toxic relationship. Apakah setiap konflik dalam hubungan bisa dibilang toxic relationship? Setiap orang beda pasti ngedefinisin toxic relationship mah. Nah, ya udah coba definisiin dah menurut lu pada toxic relationship itu apa? Coba menurut lu dulu dong, Rel. Dari lu dulu, sebut elunya dulu gimana tuh? Dia gimana Farel mau bahas, gimana dia mau bahas itu? Dari yang lu pelajarin dari semua film yang pernah lu tonton, gimana menurut toxic relationship? Apa ya? Film yang gue tonton toxic relationship tuh cuma ini. Weird Genius, Lati.
Kenapa latih Virginius anjir? Mantap. Karena ada di description box-nya. Bagus. Itu salah satu contoh bener ya. Mantap Virginius. Gue mikir gini nih. Kalau misalkan di film 50 Shades of Grey itu termasuknya toxic relationship nggak sih? Enggak. Nggak pernah nonton. Enggak. Gue juga nggak nonton ya. Jadi nggak bisa menjawab gua. Enggak toxic, itu enggak lu toxic. Kenapa nggak toxic Jan? Dua-duanya suka. Iya, dua-duanya suka. Itu berarti masuknya ke fetishnya sama, dua-duanya fetishnya sama. Beda. Tapi misalkan satu orang fetishnya suka begitu, yang satu lagi cuman kayak, yang satu lagi nggak mau, terus dipaksa baru toksik kan? Tapi dipaksanya itu buat memuaskan atau dia bener-bener nggak mau banget. Kalau dipaksa pas bener-bener nggak mau banget, baru itu bukan toksik sih namanya. Itu mah persetujuan mereka. Kalau cowoknya bangsat, Itu namanya KDRT ya. iya. Nah, KDRT itu baru toxic relationship itu. Anjay. Bagus tuh. Sampah emang KDRT. Bajai bajuri aja. Kenapa? Bajai bajuri KDRT sebuah aja. Cowoknya digebukin mulu. Apaan, Sama istrinya lagi. Iya, suami takut istri lah. Parah itu. Enggak. Tapi sekarang istrinya udah jadi anggota DPR. Nggak ya Allah. Emang kalau udah jadi anggota DPR nggak boleh mukulin suami, Os? Iya, Os. Nggak bisa. Bukan nggak boleh. Nggak bisa. Kok bisa? Nggak bisa dong. Karena sudah beda. Suaminya tukang baja, istrinya anggota DPR. Udah nggak bisa. Udah jauh ya. Kayak gitu. Jadi nggak bisa lu ngasih contoh bajai bajuri. Tapi Salah. menurut gua anak-anak SMA sama anak-anak kuliah zaman sekarang banyak kan yang toxic relationship. Nah, gue Ya, nggak tahu dah. Gue nggak pernah. Karena Gue nggak tahu ceritanya sih. Karena itu Dap, kalau menurut gue balik lagi ke poin yang tadi gue sebutkan. Mereka terlalu terburu-buru dalam memulai sebuah hubungan. Terus kebanyakan orang-orang kayak gitu tuh nafsu, Os. Pada pinginnya kayak cuman itu yang dia pikirin tuh nafsu awalnya. Bukan nafsu kalau menurut gue, karena mereka cuma melihat hanya dari fisik. Namanya juga anak SMA. Pola pikirnya masih nafsu, seperti namanya itu. ngeliat fisik doang, PA. Bukan, beda. Nafsu mah gimana ya? Maksudnya nafsu dalam hal apa dulu? Maksud gue bisa aja mungkin dia tertarik hanya dalam fisiknya aja. Terus ketika menjalin sebuah hubungan ternyata banyak sifatnya yang bertolak belakang sehingga muncullah perselisihan tersebut gitu. Kalau menurut gua rata-rata anak-anak zaman sekarang. Karena kan pasti kan influencer yang mereka tonton kan suka mengumbar hubungan pasti. Jadi pengennya ikut-ikutan dong. Iya kan, anak-anak SMA zaman sekarang kan gitu pasti. Orang-orang yang di-follow, orang-orang yang ditonton pasti kan kerjaannya ngumbar-ngumbar hubungan. Sehingga mereka kayak, ih kayaknya seru nih kalau pacaran gitu kan. Rata-rata ngeliatnya gitu kan cuma sedangkan kan kalau yang di post-post itu kan pasti baik-baiknya aja dong. Jadi mereka tuh terdoktrin kayak, ih seru nih kalau gue punya pacar gitu. Dan tapi padahal nggak tahu aja tiba-tiba ada pos-posan yang lain gitu kan. Iya, mereka kan nggak tahu kalau di balik itu tuh pasti ada yang namanya adu argumen, ada yang namanya perdebatan, ribut ini itu yang lain-lain. Dan mereka nggak siap untuk menghadapi hal tersebut karena mereka selalu disuguhkan hal-hal yang entertain aja gitu loh. Tapi gue mau nanya deh, coba dari Ijan dulu, lu pernah nggak sih Jan ada di dalam toxic relationship? Enggak dong. Kalau si ini Hendy pernah nggak ya? Enggak dong. Lu Os pernah nggak? Gue nggak tahu itu bisa dibilang makanya gitu. Gue masih bingung definisi toxic relationship. Makanya tadi gue tanya apakah berdebat atau beradu argumen itu bisa dibilang toxic relationship gitu. Kalau misalnya enggak lah, kalau argumen dong menurut gue mah. Iya, kalau gue paling kalau sama cewek gue ya kayak gitu, sering beda pendapat ini aja. Paling cuma sebatas itu doang sih. Kalau lu Rel pernah nggak Rel? Nggak pernah sampai kasar. Maksud lu apa, nyindir apa sih? Maksud lu apa? Enggak, Parel itu pertanyaannya beda. Jadi bukan pernah toxic relationship, tapi pernah relationship enggak? Aduh. Kayaknya pernah gue tambahan dulu. Iya. Maaf.
Nggak usah Saya tidak nyindir nonton gitu video lah, sebelumnya. Os. Pura-pura lupa. Anak baru. Belum ada kayak apa? Udah banyak kayaknya yang nge-DM di akun Instagram kita ya. Udah banyak banget. Makanya banyak CV-nya lagi nih. Sini lah CV-nya kenalan dulu. bagus-bagus, Rel. CV-nya bagus-bagus, Rel. Nanti kita seleksi, kita wawancara. Ini kita wawancara lah, santai lah. Wawancara dong. Nanti kita wawancara. Atau nanti Gemes ini banget bikin ini aja. Kita bikin take me out online. Boleh tuh. Terus Mau winning nggak, Rel? prize-nya dapat dulu, Rel. Iya, nanti trial dulu 2 minggu. Trial dong, gila lu. Kira apaan? Iya, Coba gimana, bentar, Rel? balik ke topik lagi. Gue pengen nyoba nanya lagi dah. Berarti buat ngehindarin toxic relationship, kalau menurut Olswan yang paling baik itu PDKT-nya yang lama, jangan langsung keburu-buru. Bener kan tadi poin lu itu, Mas? Iya sih menurut gua. Harus bener-bener tahu satu sama lain dah, luar dalam menurut Ya gua. berarti ya intinya PDKT-nya harus lama, minimal 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun lah kalau nggak ya. Nggak gitu, cu. Kalau dari Gila, lu Jan, buat PDKT terhindar 6 dari tahun toxic mah relationship jatuhnya cemen anjing. jatuhnya ini yang bego apa namanya? Friendzone. Iya. Buat nggak toksik apa ya? Ini sih otak dua-duanya harus bener aja. Maksudnya gimana tuh, Jan? Ya kan toksik ini kan kalau didefinisin di gue itu bener-bener udah sampai fisik ya, kayak digebuk Toxic lah nggak harus apa. fisik bukannya? Hah? Bukannya nggak harus fisik, yang ngatain kayak Ya, ih maksudnya najis kalau kayak jablay dan lu gitu kan bisa. Hey. Kan contoh. Di definisi gua itu udah sampai, ya itu kan udah menyerang fisik juga kan. Yes, Itu udah sampai menyerang gitu banget. Ya itu harus bener-bener otak si cowok sama ceweknya harus ya bener lah gitu. Nggak apa ya, toxic relationship kan dimulai dari salah satu kan. Kalau misalkan otaknya udah nggak bener, butuh orang yang buat ngepagerin. Jadi mereka harus bisa magerin juga kayak. Makanya gua, Hendy, dan Osman tuh nggak pernah dalam limitasi ke situ karena ya kita pasti ada yang pagerin, ada misalkan ada yang udah mulai toxic nih, pasti udah ada yang bisa magerin, nggak satu toxic langsung satunya toxic juga, dibalas toxic gitu. Betul. Gue mau nanya, misalkan ada tembok tinggi di antara gue sama pacar gue, itu masih toxic nggak? Itu bukan toxic, itu namanya beda faith, apa? Beda Beda takdir. Beda iman. beda iman. Beda iman aja udah toxic, gimana sih lu? Aduh, sedih gue. Gak apa, kalau beda iman tuh salah satu berarti harus ada yang ngalah. Gue tadinya mau sweet, siapa yang menang pindah, siapa yang kalah pindah. Tapi sekarang dia sudah bersama yang satu tembok. Satu golongan ya, satu kaum. Selamat. Kalau yang temboknya beda lagi gimana, Jan? Emang ada? Nggak usah disebut, lanjut. Dari tadi Hendy diem nih. Hen, gimana Hen? Kenapa? Kan kalau Oswan terhindar bilang tadi kayak gitu buat menghindarinya. Kalau lu gimana pendapat lu? Pendapat tentang toxic relationship. Yo, Dan dari Relationship. Nggak tahu ya, mungkin kalau misalnya ada definisi umum gue kurang bisa memposisikan sih, karena kan masalah hati ya relationship tuh. Jadi kalau dari gue sih paling parameter di masing-masing relationship tuh ini aja sih, kayak ada resah dan gak nyaman gitu. Kalau misalnya debat gitu atau mungkin ngata-ngatain atau gimana, tapi kalau misalnya dari kedua belah pihak masih nyaman-nyaman aja gitu, nggak ngerasa itu hal yang tidak wajar dan ya udah biasa aja, menurut gue itu masih belum toxic juga gitu. Jadi ya menurut gue sih itu ininya sih tergantung si relationship-nya itu antara dua orang itu. Nah, berarti tergantung bagaimana mereka menyikapi masalah ya? Ya kalau dari gue gitu sih, lebih ke itu, karena soalnya kan kalau hati tidak ada parameternya ya. Mungkin ada yang suka kekerasan fisik, mungkin ya kita kan nggak pernah tahu gitu kan. Betul. Mungkin tentang apa relationship itu harus lembut aja itu kan mungkin mayoritas gitu kan. Siapa tahu mungkin ada gitu yang suka kayak gitu. Tapi sumpah ada loh, temen gue ada loh yang kayak kalau misalkan lempeng-lempeng aja, kayak rutinitas pagi say hi, malam good night, terus
sekali ada hal sesuatu yang bisa dijadiin peributan, dia seneng. Walaupun berantemnya gitu, tapi berantemnya seneng. Kayak debatnya dia tuh seneng. Ada temen gue. Padahal gue gak punya contoh, ngasal doang. Ternyata ada beneran contohnya. Ada temen gue ada yang gitu. Betul. Ya kayak gitu. Jadi menurut gue sih kayak kalau masalah hati tuh ya nggak ada definisi tengahnya lah, susah nyarinya. Mungkin bisa kalau secara untuk dipukul rata mayoritas ya, tapi kalau secara detailnya mungkin ya masing-masing ininya. Betul. Orang yang bisa menghitung dia toxic relationship itu cuma 2 orang dalam hubungan itu. Berarti gua sebagai misalkan nih ada teman gue yang cerita ke gua. Dia cerita sambil nangis segala macam cerita ke gua. Gua langsung ngedefinisiin parah kalau gitu lu toxic relationship. Gua nggak bisa ngomong kayak gitu berarti kan? Nggak bisa. Berarti kalau misalkan gua ngedefinisiin orang tuh dia toxic relationship, nggak boleh harusnya gua ya. Soalnya yang bisa ngomong kayak gitu cuma dia doang sama pasangannya. Siapa tahu dia ini suka kalau nangis. Kan gak ada yang tahu. Wah. Kalau suka ketawa dong yang nggak nangis kan. Siapa tahu kebahagiaan dia itu adalah menangis. Menangis juga dalam hubungan ini itu bisa. Kebahagiaan dia itu menangis bukan tertawa. Siapa tahu dia gitu. Iya sih, tapi temen gue beragam. Ada yang katanya, aduh hidup gue lempeng-lempeng banget, gue kangen gue galau. Padahal dia punya cowok, gue bingung sama orang-orang kayak gitu. Wah bener berarti kan. Sebenarnya dia adalah gitu perasaan kalau galau tuh dia seneng, walaupun dia galau tuh kayak dia seneng aja gitu ngegalau, kan gue bingung ya. Nah berarti ada. Pokoknya intinya itu kenapa nyari parameternya susah, karena banyak ya tipikal-tipikal orang-orang yang di luar mungkin nalar orang normal gitu. Ya gitu. Tapi menurut lo, kalau menurut kalian yang punya pacar nih, ada standar nggak sih menurut lo kayak kalau kayak gini berarti udah berlebihan gitu. Misalkan contohnya cowoknya udah kayak nyuekin dia lama banget, terus karena ada waktu cowoknya kayak malah main game terus malas-malasan, ujung-ujung ceweknya nangis kesel. Gitu udah berlebihan belum sih menurut lo, kayak ada batasannya nggak sih? Nggak tahu, Dap. Ini mas mungkin pertanyaan Dapa ini kali standar moral dalam toxic relationship kali ya. Maksudnya jadi karena iya ya, meskipun mungkin tadi kan gue bilang mungkin emang nggak bisa dicek ya, tapi kalau dari sudut pandang gue mungkin yang bisa dijadikan standar ya, maksud gue itu mungkin cowok main fisik ke cewek. Kalau buat gue yang dijadikan standar ya, meskipun tadi sekali lagi gue bilang mungkin ada yang suka gitu ceweknya dikasarin gitu kan mungkin, tapi kalau dari sudut pandang gue standarnya itu sih. Udah main fisik ya? Iya, menurut gua. Lah misalkan cowoknya bilang itu kan cubit sayang, pada sampai merah, sampai biru gitu cubitnya. Iya, kan itu bercanda ya, mohon maaf. Iya gitu. Yang main game lama kan. Mungkin Ijan kalau main game lama mungkin. Gimana Jan, menurut lu Jan? Kalau main game lama tuh ini apa namanya, kayaknya semua pria tuh merasakan itu ya nggak sih? Kayaknya nggak harus Ijan deh. Enggak sih, kayaknya nggak semua. Ada juga cowok yang nggak suka main game kayaknya. Ada kok, gue juga punya saudara gue ada kan ketemu sama ceweknya gara-gara dari game. Ujung-ujungnya ya udah pacaran di dalam game. Gila tuh seru banget sih. Pas ketemu kode gak? Goblok. Oh iya. Pas ngajak ketemu, kok kamu cowok? Terus iya jadi dulu gua nggak tahu, gua pernah baca, nggak tahu itu meme atau emang cerita beneran. Jadi kayak dia ketemu di game, pacaran kan, terus pindah ke cetan, pas ketemuan ternyata hode, terus karena udah terlanjur sayang dilanjutin dong. Temen kita ada yang pernah kalau nggak salah deh. Soalnya lucu banget. Ini karena udah terlanjur sayang, udah berbulan-bulan gak apa-apa, ini ternyata sejenis brengsek. Ujung-ujungnya dilanjutin gak sih? Kenapa? Ujung-ujungnya dilanjutin gak? Ah udahlah, gue sayangnya sama personalitinya kok, bukan sama batang apa enggaknya. Iya. Ujung-ujungnya pindah jalur jadi gay. Betul. Iya, jadi seperti itulah. Mungkin kita semua mendefinisikan mulai dari perselingkuhan, terus toxic relationship ya
kita punya sudut pandang masing-masing lah mengenai hal tersebut. Tapi kalau ditarik secara garis besar sih, ya itu tadi. Kalau misalnya tadi perselingkuhan itu mungkin karena, kalau menurut Hendy ada karena dari tindakannya juga yang mendasari itu semua. Terus dari gua bisa jadi karena adanya ketidakpuasan dalam sebuah hubungan gitu. Ya secara garis besar sih sama sih kalau menurut gua terkait itu. Nah, terus kalau misalnya untuk toxic relationship, kalau menurut gue ini lebih apa ya, lebih common lagi gitu untuk ditarik garis besarnya karena mungkin toxic relationship ini bisa terjadi kalau misalnya udah ada hal-hal yang mungkin satu paling simpel adalah benar-benar kata-kata atau kalimat-kalimat yang menyinggung, ya kan? Kayak mungkin kata-kata Iya. kasar yang benar-benar, ya kan? Yang kayak benar-benar, Kalau tiba-tiba ngomongin fisik kayak babi lu sekarang gitu, mungkin iya, gitu kan. nah kayak gitu. Terus mungkin kalau udah poin paling parahnya yang dibilang Ijan yaitu sampai main fisik itu. Paling itu sih. Gimana Farel? Dapat Gua real poinnya kayak dari pertanyaan gue lu. dapet poinnya sih, cuman kayak gimana ya, abu-abu nggak sih kalau menurut gue, kayak nggak beda jauh gitu loh antara kedua hal itu, dalam artian kayak yang membedakan ada fisiknya apa enggak gitu kan, bener gak? Bener ya? Iya betul. Mungkin gue Emang. bisa lebih paham kalau lu sambil lu ngejalanin, Rel. Dari banyak akun-akun orang-orang yang udah nge-DM di Instagram kita, ntar coba lu jalanin aja dulu. Satu-satu lu cobain nggak kalau mau. Ini masih dibuka kan Gimana nih? sayembaranya? Masih cuy, masih dibuka. Oh. Sampai nemu yang cocok, pokoknya ntar kita tutup di Instagram, kita ada tandanya. Iya pokoknya kita kumpulin dulu nih yang banyak, dan terus nanti kita bikin kayak take me out gitu. Iya, Nanti kita suruh suruh cari tahu tentang Farel dulu kan. nanti nanti sistemnya kita video call gitu kan, terus nanti yang nggak setuju matiin kamera. nanti nanti Farel dari sekarang bikin VT dulu video. Boleh tuh Rel. Itu bikin sayembara Rel. Iya, Astaga. pada nongolnya kan banyak tuh cewek-cewek, ternyata waktu ketemuan langsung udah semua, lu tetep mau nggak, Rel? Jangan dong. Kesian aja Farel belum memulai sebuah hubungan, sekalinya mulai langsung dapat hode. Janganlah, amit. Ya, kayaknya udah cukup banget nih ya buat episode kali ini. Ntar jangan lupa sayembaranya segala macam. Oke, bye, see you guys. Dah. Bye, terima kasih. Thank you.